Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala macam nikmat-nikmat. Dan di antara salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di kesempatan yang mulia ini adalah nikmat menuntut ilmu. Karena ilmu ini adalah cahaya. Ilmu ini adalah cahaya yang akan menerangi jalan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Tanpa ilmu maka seseorang ini bisa tersesat di dunia ini. Tanpa ilmu orang tidak akan mengenal mana yang hak, mana yang batil. Tanpa ilmu orang tidak tahu lagi, orang tidak akan mengetahui mana hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mana hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mana hak-hak sesama manusia. Maka ilmu ini sesuatu yang paling berharga. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la yu'adiluhu syai'. Ilmu itu adalah sesuatu yang tidak ada yang menandinginya. Dan para ulama ya senantiasa memuliakan ilmu ini. Para ulama senantiasa memuliakan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dua hal ini merupakan sumber ilmu itu sendiri, ya, Al-Quran dan Sunnah. Para ulama kita, mereka memuliakan majelis-majelis ilmu. Mereka beradab ketika menuntut ilmu, karena adab ini yang akan memudahkan seseorang untuk meraih ilmu itu sendiri. Makanya oleh karena itu para ulama dahulu mewanti-wanti kepada murid-muridnya agar
belajar adab terlebih dahulu, baru belajar ilmu agama. Maka oleh karena itu hendaknya kita memiliki adab etika di dalam kita menuntut ilmu. Ya, karena ilmu ini kalau seseorang mencurahkan seluruh waktunya hanya untuk ilmu, maka ilmu itu akan memberikan dirinya separuhnya. Ya, jadi kalau kita serius 100% serius untuk ilmu, kita mau arah separuh doang. Ini bagi orang yang serius. Bagaimana kalau kita tidak serius dalam menuntut ilmu? Maka oleh karena itu hendaknya yang pertama kali kita benahi, ya. Pertama kali terperiri dalam menuntut ilmu ini adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki paling pertama, ya. Terperbagusi, terperiri niatnya dalam menuntut ilmu. Karena ilmu ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Kepada orang-orang yang betul-betul memuliakan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, ya, orang-orang yang ikhlas, ya, orang-orang yang memuliakan ilmu, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Maka satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat kita, yaitu hadis yang selalu dan sering dibawakan oleh para ulama kita, ya, baik itu dalam ceramah-ceramahnya atau di dalam kitab-kitabnya, yaitu hadis niyah, hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niat, dan seorang itu akan dibalas, ya, tergantung apa yang dia niatkan. Maka ini ibadah yang sangat agung. Kita berada di majelis ilmu, ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang sangat agung. Maka mari kita mengikhlaskan niat kita semata-mata kita menuntut ilmu ini dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, dalam rangka untuk kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu ini dalam rangka untuk ibadah, menunaikan perintah Allah. Karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu agama ini. Maka itulah keikhlasan, yaitu kita belajar ilmu agama ini untuk memperbaiki jiwa kita, ya, untuk memperbaiki akhlak kita. Penuntut ilmu niki, ya, tujuannya apa? Tujuannya terperbagusi akhlak, terperbagusi jiwa niki. Niki dia tujuan ilmu, ya, supaya kehidupan kita ini bagus, ya, supaya budi pekerti akhlak kita ini menjadi akhlak yang mulia, ya, supaya hati kita ini menjadi hati-hati yang takut kepada Allah. Niki dia tujuan kita menuntut ilmu, ya, supaya hati kita ini lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari ilmu itu sendiri dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan al-ilmu al-khasyah. Ya, jadi hakikat ilmu itu adalah al-khasyah. Ya, jadi ilmu itu adalah takut. Ya.
ujung atau inti hakikat dari ilmu itu adalah membuat seseorang itu takut kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu sehingga kita semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang yang ilmunya bermanfaat. Ya. Semakin dia mengaji, semakin dia menuntut ilmu, semakin dia menghadiri majelis-majelis ilmu, semakin berumbuh ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki dia cara ciri-cirinya ilmu niki bermanfaat. Ya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lamun terkuat ngaji, terus kita menuntut ilmu, lalu ya nara semakin berumbuh takut kepada Allah, berarti ilmu niki tidak bermanfaat. Dan niki harus kita perhatikan. Makanya oleh karena itulah di sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala mensifati ya hamba-hambanya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Ya. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala membatasi dari sekian hamba-hambanya yang banyak itu, seolah-olah Allah mengatakan bahwasanya enggaknya si paling takut tipe aku ini ulama doang. Seperti itulah ibaratnya. Hanyalah yang paling takut. Ya. Dengan sekian hamba-hamba kuniki adalah para ulama. Siapa para ulama itu? Yaitu orang-orang yang berilmu. Ya. Orang-orang yang betul-betul menjadikan ilmunya itu membuat dia tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita minta dan ini yang kita harapkan. Makanya oleh karena itulah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khasyatuk. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut. Ya. Takut kepadamu. Jadi takut tipe Allah, ada yang takut tipe Allah. Ya. Dan kita tidak akan bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Dek tahu takut kepada Allah Subhanahu wa taala mun dek nara ilmu kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perbanyaklah doa ya agar kita ini diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang utama, Rasul yang paling mulia dari seluruh para rasul, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam yaitu nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kajian di malam ini kita ingin saling tanasuh, saling menasihati antara kita, saling menasihati di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala,
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wal 'asr itu demi masa. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Kemudian wa tawashaw bil haqq, itu orang-orang yang saling mewasiati, saling menasihati, saling mengingatkan di atas kebenaran. Wa tawashaw bis sabr, dan yang keempat adalah orang-orang yang saling mengingatkan, mewasiatkan di atas kesabaran. Maka insyaallah kita ingin bacakan wasiat atau nasihat dari salah seorang ulama kita yang beliau itu masih hidup sampai saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memanjangkan umur beliau, dan senantiasa memberikan keberkahan pada ilmu-ilmu beliau, yaitu seorang ulama yang bernama Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kata yang dimana ini bertolak belakang, yaitu cinta dan benci. Cinta dan benci, ini dua kata yang berlawanan. Namun cinta dan benci ini merupakan, bisa menjadi apa? Akidah yang benar apabila tepat sasarannya. Siapa yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita benci? Saya sih harus kedemenan, saya sih harus gedekan. Ya. Demen dan gedek niki bisa menjadi ibadah yang luar biasa. Ya. Kalau apa? Kalau sasarannya tepat. Ya. Kalau sasarannya tepat. Dan juga bisa merusak akidah kita. Ya. Cinta dan benci ini bisa merusak akidah kita. Ya, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam lamun salah sasaran, tidak benar arahnya. Ya, siapa yang dia harus cintai dia tidak tahu, siapa yang harus dia benci dia tidak tahu, atau kebalikannya, dia mencintai orang yang seharusnya dibenci, atau sebaliknya dia membenci orang yang seharusnya dicintai. Maka disinilah ada sebuah kaidah yang dikenal oleh para ulama kita yang disebut dengan al-wala wal bara. Ya. Al-wala, wala ini artinya loyalitas. Ya. Loyal, suka, cinta. Ya. Kemudian al-bara, bara ini artinya berlepas diri, memutus diri, ya, membenci. Jadi al-wala wal bara dalam Islam ini dijelaskan dengan sejelas-jelasnya agar apa? Agar umat Islam ini betul-betul dia jelas siapa yang harus dia cintai, siapa yang harus dia benci. Maka agama Islam ini menjelaskan kepada kita.
Maka dengan memohon taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan baca apa yang ditulis oleh Syekh Shalih ya bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu judul kitabnya adalah Al-Wala wal Bara fil Islam, cinta dan benci, loyalitas ya. Kemudian Al-Wala wal Bara fil Islam itu cinta dan benci menurut Islam. Siapa yang harus kita cintai menurut Islam? Kepada siapa kita harus berwala, yaitu mencintai, menolong mereka, membantu mereka. Dan siapa yang harus kita benci, yang harus kita berlepas diri darinya? Siapa saja orang-orang yang harus kita berlepas diri dari mereka? Fil Islam, menurut pandangan Islam. Dan ini harus kita ketahui, karena banyak ya kaum muslimin tidak mengetahui hal ini, atau mungkin dia sudah tahu namun dia mengabaikannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh nanti di sini. Bahkan ini dari siapa? Dari kalangan orang-orang yang sudah memiliki ilmu ya, terjerumus dalam masalah al-wala wal bara ini, keliru dalam memahami al-wala wal bara. Qala rahimahullah atau qala hafizahullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Beliau mengatakan, fa inna ba'da mahabbatillah wa rasulihi tajibu mahabbata awliya Allah wa mu'adata a'da'ihi. Beliau mengatakan, maka sungguhnya setelah orang cinta kepada Allah ya, setelah mencintai Allah dan Rasulnya, maka wajib mencintai wali-wali Allah, dan wajib untuk memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak cukup dengan itu saja. Untuk menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita juga harus mencintai wali-wali Allah ya. Itu siapa wali-wali Allah itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itulah wali Allah. Selama orang itu beriman kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa mu'adat a'da'ihi, dan kita wajib membenci, wajib tegedap ya, tiba musuh-musuh wali-wali Allah, atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa Rasulnya, siapapun dia ya. Kalau dia memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib hukumnya kita memusuhi mereka juga, membenci mereka. Nah, famin usulil aqidatil islamiyah annahu yajibu ala kulli muslimin yadinu bihadhil aqidah an yuwaliya ahlaha wa yu'adiya a'da'aha fayuhibbu ahla tauhid wal ikhlas wa yuwalihim wa yubghidu ahla al-isyraq wa yu'adihim. Kata Syekh, termasuk pondasi ya, termasuk asas pondasi akidah Islam. Jadi salah satu dari usul, salah satu dari pondasi akidah Islam
bahwasanya wajib bagi setiap muslim yang beragama dengan akidah Islam ini, jadi wajib bagi setiap muslim yang beragama dengan akidah Islam ini, yaitu wajib untuk mencintai, membela, menolong, membantu ahlah, yaitu membantu ahlul Islam itu sendiri, ahlul tauhid itu sendiri, yaitu orang-orang beriman dan orang bertakwa, wali-wali Allah. Wajib bagi kaum muslimin untuk membela, menolong, mencintai, membantu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adi a'da'ah, dan wajib bagi umat Islam kaum muslimin juga untuk memusuhi orang-orang yang memusuhi ahlul tauhid, ahlul Islam. Siapa saja yang membenci ahlul tauhid, ya, ahlul Islam, wajib bagi orang Islam juga untuk membenci mereka, melawan mereka. Fayuhibbu ahlat tauhid wal ikhlas, maka kewajiban bagi orang-orang Islam adalah mencintai ahlul tauhid, orang-orang yang bertauhid. Wajib hukumnya kedemen membantu, menolong dengan bertauhid, wal ikhlas, dan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuwalihim, dan kita menolong mereka, membantu mereka. Wa yubghidu ahlul israf, dan wajib bagi kaum muslimin juga untuk membenci ahlul israf, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang yang mendakwahkan kesyirikan, orang-orang yang mengajak kepada peribadahan kepada selain Allah, ya, orang-orang yang ingin merusak Islam, orang-orang yang ingin menghancurkan kaum muslimin, ya, ini wajib hukumnya untuk dibenci. Wa yu'adihim, dan harus dimusuhi. Inilah dia salah satu usul, ya, salah satu dasar dari dasar-dasar akidah Islam. Wa dzalika min millati Ibrahim walladzina ma'ahu, yang dimana hal ini, ya, membantu, menolong orang-orang ahli tauhid, ahli ikhlas, benci kepada orang-orang yang musuhi orang bertauhid, atau musuhi orang-orang yang ikhlas, atau orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, atau orang-orang yang mendakwahkan kesyirikan. Ya, ini merupakan apa? Merupakan millah, merupakan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Alladzina umirna bil iqtida' bihim, yang dimana kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim ini. Ya. Jadi kita diperintahkan juga agar kita memiliki akidah sebagaimana akidah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya, yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini tegas, ya, dia cinta, loyal kepada orang-orang yang bertauhid, dan dia memusuhi, benci kepada orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan, meskipun itu keluarganya sendiri. Haitsu yaqulu subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang akidahnya Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya juga. Ya, bahkan bukan kita saja, Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan Allah untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada buat kalian uswatun hasanah,
suri teladan yang baik, contoh yang bagus. Fi Ibrahim, di dalam diri Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Apa contoh terbaik itu? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka, Nabi Ibrahim dan kaumnya ini mengatakan kepada orang-orang musyrik, kepada kaumnya yang musyrik pada waktu itu, inna bura'u minkum wa mimma ta'budun, sesungguhnya kami ini berlepas diri, ya, kami ini berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, kami kafir, ingkar kepada kalian, dan telah nampak antara kita dengan kalian al-adawah, permusuhan, kebencian, wal baghdha, kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah dia akidahnya Nabi Ibrahim dan kaumnya, yang dimana Allah perintahkan kita agar kita mengikutinya. Dan banyak ayat-ayat yang semisal ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Quran, baik secara umum atau secara khusus, ya. Di antaranya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pelindung-pelindung kalian, pemimpin-pemimpin kalian, sebagian mereka dan sebagian yang lainnya. Ya, maka barang siapa yang menolong mereka, membantu mereka, wa may yatawallahum minkum, di antara kalian, fa innahu minhum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Bahkan juga dengan cara khusus, ya, diharamkan untuk seseorang loyalitas, membantu, mencintai ahlul kitab. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan ya musuhku dan musuh-musuh kalian aulia, sebagai pelindung-pelindung kalian. Nah, kemudian ya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan loyalitas kepada orang kafir, ya, maka sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita ini untuk membantu, menyayangi, mencintai, menolong, yaitu orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Sesungguhnya pelindung-pelindung kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Yaitu orang-orang yang menegakkan salat, orang-orang yang membayar zakat, dan orang-orang yang rukuk. Wahum yatawallallah, wa man yatawallallah, maka barang siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka sungguhnya pasukan Allah Subhanahu wa taala yang menang. Nah, dan juga dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum
ya Muhammad itu adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras ya kepada orang-orang kafir dan lemah lembut sesama mereka itu kepada orang-orang yang beriman. Bahkan lebih jelas lagi Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, yaitu bersaudara.